Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain. Kali ini, kita bakal ngebahas tentang bencana alam yang serem banget, yaitu bendungan jebol. Coba bayangin, jutaan kubik air bah datang tiba-tiba dengan kekuatan yang bisa ngancurin apa aja. Ngeri banget kan? Nah, di video kali ini, kita akan ngebahas 5 kejadian bendungan jebol yang keburu direkam kamera dan bikin kita merinding. Kita lihat bareng-bareng seberapa parah kerusakan yang terjadi, dan gimana paniknya orang-orang waktu itu. Jadi, siap-siap ya, tonton video ini sampai habis. Oke guys, pertama, kita akan bahas tentang bendungan Banqiao di Cina. Bendungan ini bukan hanya sekedar struktur besar yang menahan air, tapi juga simbol dari ambisi manusia untuk mengendalikan alam. Kejadian ini terjadi pada tahun 1075, tepatnya pada bulan Agustus. Saat itu, Cina sedang mengalami masa-masa sulit dengan berbagai tantangan alam dan sosial. Dan sampai sekarang masih dianggap sebagai salah satu bencana bendungan terburuk sepanjang sejarah. Dampaknya begitu besar, hingga mempengaruhi kebijakan pembangunan bendungan di seluruh dunia. Bayangin guys, bendungan ini dibuat untuk nahan banjir besar, tapi malah hancur lebur diterjang badai. Ironis bukan? Bendungan yang seharusnya melindungi malah menjadi sumber bencana. Kok bisa jebol gitu? Jadi, waktu itu Cina lagi kena badai Nina guys. Badai ini membawa hujan deras yang luar biasa, melebihi kapasitas yang bisa ditahan oleh bendungan. Hujan deras terus-terusan selama berhari-hari, bikin air di bendungan Banqiao naik terus. Volume air yang begitu besar, membuat tekanan pada bendungan meningkat drastis. Nah sayangnya, ternyata bendungan ini punya kelemahan desain. Desain yang kurang matang dan material yang digunakan tidak cukup kuat untuk menahan tekanan air yang begitu besar. Ditambah lagi, pemerintah waktu itu juga kurang siap ngadepin bencana sebesar ini. Kurangnya koordinasi dan persiapan membuat situasi semakin kacau. Akhirnya, kejadian mengerikan itu terjadi guys. Bendungan Banqiao tidak mampu menahan tekanan dan akhirnya jebol, melepaskan jutaan meter kubik air. Bendungan Banqiao jebol dan ngeluarin gelombang air segede tsunami. Gelombang air ini bergerak dengan kecepatan tinggi, menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Air bah langsung nerjang desa-desa di sekitarnya, ngancurin bangunan, dan ngebawa apa aja yang dilewatinya. Desa-desa yang tadinya damai berubah menjadi lautan kehancuran dalam sekejap. Kebayang gak sih betapa mengerikannya situasi saat itu? Orang-orang berusaha menyelamatkan diri, tapi banyak yang tidak sempat. Ribuan orang meninggal dunia karena hanyut, ketimpa bangunan yang roboh, atau bahkan tenggelam. Banyak keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta dalam sekejap mata. Korbannya diperkirakan mencapai ratusan ribu jiwa guys. Angka yang sangat besar dan mengerikan, menunjukkan betapa dahsyatnya bencana ini. Bencana ini jadi pengingat buat kita semua, betapa pentingnya membangun bendungan yang kuat, dan persiapan yang matang dalam menghadapi bencana alam. Kita harus belajar dari sejarah agar tidak mengulang kesalahan yang sama di masa depan. Selanjutnya, kita terbang ke Italia, tepatnya di Bendungan Fajont, sebuah tempat yang menyimpan kisah tragis. Kejadian sedih ini terjadi pada tahun 1963 dan disebabkan oleh longsor besar yang bikin gelombang raksasa di dalam waduk. Longsor ini bukan hanya sekedar longsor biasa, tapi sebuah bencana yang mengubah sejarah. Jadi gini guys, Bendungan Fajont ini sebenarnya udah terkenal karena bangunannya yang megah. Bendungan ini dibangun dengan teknologi canggih pada masanya dan menjadi kebanggaan Italia. Tapi, di balik kemegahannya, ternyata ada bahaya yang mengintai. Bahaya ini tidak terlihat oleh mata telanjang, namun sangat nyata dan mematikan. Lereng gunung di dekat bendungan ini ternyata nggak stabil guys. Struktur geologinya rapuh dan rentan terhadap pergerakan tanah. Dan benar aja, kekhawatiran itu jadi kenyataan. Penduduk setempat sudah lama khawatir tentang potensi bencana ini. Tapi tidak ada yang menyangka seberapa besar dampaknya. Hujan deras selama berhari-hari, bikin tanah di lereng gunung jadi labil. Curah hujan yang tinggi mempercepat proses erosi dan membuat tanah semakin tidak stabil. Tiba-tiba jutaan meter kubik tanah dan batu longsor ke waduk. Longsoran ini terjadi begitu cepat dan dengan kekuatan yang luar biasa. Coba bayangin guys, longsoran segede itu langsung bikin gelombang raksasa setinggi 20-50 meter. Gelombang ini bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Gelombang itu langsung nerjang desa-desa di sekitar waduk dengan kecepatan tinggi.
Desa-desa yang tadinya tenang berubah menjadi lautan kehancuran dalam hitungan detik. Bangunan-bangunan hancur, jembatan-jembatan runtuh, dan ribuan orang meninggal dunia dalam sekejap. Bencana ini meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat setempat, dan menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Italia. Bencana Vajont ini jadi pelajaran berharga tentang pentingnya analisis risiko geologi yang cermat sebelum membangun bendungan. Kita harus belajar dari kejadian ini, agar tidak terulang di masa depan. Sekarang kita pindah ke Amerika Serikat, sebuah negara dengan banyak keajaiban alam, dan juga beberapa bencana buatan manusia. Kita akan bahas tentang bendungan Teton di Idaho, sebuah bendungan yang menjadi saksi bisu dari salah satu bencana konstruksi terbesar di Amerika Serikat. Kejadian ini terjadi pada tahun 1976, dan disebabkan oleh kesalahan konstruksi yang berakibat fatal. Bendungan ini dibangun dengan harapan besar, namun sayangnya, harapan itu berubah menjadi mimpi buruk. Jadi, bendungan Teton ini dibangun di atas formasi batuan vulkanik yang ternyata rapuh, guys. Batuan ini tidak cukup kuat untuk menahan tekanan air yang besar. Nah, saat bendungan diisi air, tekanan mulai meningkat, dan air mulai mencari celah untuk keluar. Air merembes ke dalam batuan dan menyebabkan erosi. Proses ini berlangsung secara perlahan tapi pasti, menggerogoti struktur bendungan dari dalam. Lama-lama, erosi ini menciptakan lubang besar di dalam bendungan. Lubang ini semakin membesar seiring berjalannya waktu. Dan pada suatu pagi yang cerah, lubang itu jebol, guys. Air dengan kekuatan besar langsung menerobos keluar. Air bah langsung nerjang kota-kota di bawahnya, menyapu bersih apa saja yang ada di jalurnya. Menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Ribuan rumah hancur, jembatan-jembatan runtuh, dan infrastruktur lainnya rusak parah. Lahan pertanian seluas ratusan hektar terendam banjir, mengakibatkan kerugian besar bagi para petani. Untungnya, pemerintah sigap mengevakuasi penduduk sebelum bendungan jebol. Evakuasi ini menyelamatkan banyak nyawa. Tapi tetap aja, kerugian material yang ditimbulkan sangat besar. Banyak orang kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka. Kejadian ini jadi pengingat buat kita semua tentang pentingnya konstruksi bendungan yang berkualitas dan pengawasan yang ketat. Kita harus belajar dari kesalahan ini, agar tidak terulang di masa depan. Tragedi berikutnya membawa kita ke Prancis, tepatnya di bendungan Malpasset. Kejadian ini terjadi pada malam hari di tahun 1959, dan disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan kesalahan manusia. Bendungan Malpasset ini dibangun di lembah sempit dengan dinding batu yang curam. Nah, ternyata, struktur batuan di sekitar bendungan ini nggak stabil, guys. Ditambah lagi, saat itu hujan deras mengguyur selama berhari-hari, bikin tekanan air di bendungan semakin besar. Dan pada malam yang nahas itu, bendungan Malpasset pun jebol. Gelombang air bah setinggi 50 meter menerjang desa-desa di bawahnya dengan kecepatan tinggi. Banyak penduduk yang tertidur lelap dan gak sempat menyelamatkan diri. Ratusan orang tewas terseret arus, ketimpa bangunan yang roboh, atau bahkan tenggelam. Bencana Malpasset ini jadi pelajaran berharga tentang pentingnya pemilihan lokasi yang tepat dan desain yang aman dalam membangun bendungan. Terakhir, kita akan kembali ke Amerika Serikat, kali ini di bendungan Oroville, California. Kejadian ini terjadi pada tahun 2017, dan disebabkan oleh kerusakan pada spillway atau saluran pelimpah bendungan. Jadi, bendungan Oroville ini merupakan bendungan tertinggi di Amerika Serikat, guys. Nah, saat musim hujan tiba, air di bendungan ini penuh sampai-sampai harus dialirkan melalui spillway. Sayangnya, spillway ini ternyata rusak, guys. Betonnya retak dan terkikis air, menciptakan lubang besar yang mengancam struktur bendungan. Kalau sampai jebol, bisa kebayangkan betapa dahsyatnya banjir yang terjadi. Pemerintah langsung bertindak cepat dengan mengevakuasi ratusan ribu penduduk di sekitar bendungan. Untungnya, bendungan Oroville nggak sampai jebol, guys. Tapi, kejadian ini tetap aja bikin geger dan jadi peringatan buat kita semua tentang pentingnya pemeliharaan infrastruktur yang baik. Nah, itu dia, guys. 5 kejadian bendungan jebol yang terekam kamera dan bikin kita merinding. Dari bencana Bangkiao di Cina sampai krisis di bendungan Oroville, kita bisa belajar banyak tentang pentingnya konstruksi bendungan yang aman, pemeliharaan yang baik, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua.
Jangan lupa untuk selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar kita. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai selanjutnya.